nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, jujur aku cakap, baik ambil orang Indonesia sahaja. Yang lain-lain tu, kalau boleh tak payahlah. Menjadi negara yang paling vokal dalam menyuarakan hak imigran, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara paling manusiawi terhadap pendatang ilegal di dunia. Namun tak berlaku sebaliknya, imigran Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari kesempatan yang lebih baik, malah banyak yang kembali dengan trauma fisik dan psikis karena menjadi korban perdagangan orang. Meskipun sebagian besar mantan pekerja migran telah merasakan dampak positif secara ekonomi setelah bekerja di luar negeri, namun terlebih dahulu mereka harus menerima kekerasan fisik dan mental dari majikan atau pemilik tempat mereka bekerja. Contohnya saja di Malaysia, bagi rakyat Malaysia sendiri, tenaga kerja dari Indonesia termasuk personal yang baik dan pekerja keras, jika dibandingkan dengan tenaga kerja asing yang lain. Namun hal itu tak menjadi tolak ukur dalam melindungi hak pekerja asing di sana. Banyak pekerja Indonesia yang mendapatkan perlakuan buruk bahkan kekerasan fisik, padahal banyak dari TKI yang terjebak dalam bujuk rayu janji majikan yang akan memberikan pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang tinggi. Warga Malaysia yang melanggar undang-undang keimigrasian dipulangkan secara terhormat, diperhatikan keselamatannya, diperhatikan keamanannya, dan diperhatikan hak asasi manusianya. Indonesia berhati emas. Warga asing yang melanggar undang-undang keimigrasian Republik Indonesia tetap diperhatikan hak asasi manusianya. Pelanggaran terhadap undang-undang keimigrasian hanya dikenakan sanksi administrasi berupa deportasi, dan apabila tidak mampu, diberikan akses untuk memohon bantuan kepada keluarga dan penjamin serta berkoordinasi dengan perwakilan negaranya. Tidak hanya warga Malaysia, tetapi juga ada warga asing lainnya seperti Filipina, Kanada. Mereka sama diperlakukan dengan baik sekalipun melanggar undang-undang keimigrasian. Kami ingatkan kembali, tahanan imigrasi bukan tahanan perang, bukan tahanan kriminal. Hormatilah hak asasi manusia mereka. Perlakukanlah orang lain seperti apa Anda ingin diperlakukan. Salam kemanusiaan, salam perdamaian, syar dan bahagia. Pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, kalau nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, jujur aku cakap, baik ambil orang Indonesia sahaja. Yang lain-lain tu, kalau boleh tak payahlah. Dalam banyak-banyak pekerja asing dekat negara kita ni, aku nampak orang Indonesia baik daripada yang lain. Ini orang kata kajian, kajian. Aku ada kawan ramai tu orang Indonesia. Aku susah, diorang pernah tolong aku. Jujur aku cakap, aku susah, diorang pernah tolong aku. Macam ni memang saya selalu dengar. Mereka selalu ditipu oleh ejen-ejen tempatan yang tak ada hati perut. Ambil duit diorang, lepas tu senyap. Biarkan diorang tu terkapal-kapal, menipu. Majikan, tolong alert benda ni. Jangan salahkan warga asing je. Korang pun salah juga. Korang dah ambil dia pekerja, sepatutnya korang pastikan yang dia tu ada permit, dokumen yang lengkap. Mana boleh korang ambil pekerja tanpa permit. Korang kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu, tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga, tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak klaim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak klaim Sungai Buloh, diorang punyalah. Kalau nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, jujur aku cakap. Permintaan pekerja asing dari Indonesia untuk ke Malaysia, khususnya di sektor-sektor peladangan, kilang, itu setiap hari ada. Ya, hal ini sangat membludak sekali, bahkan tidak terbendung. Bahkan KDN harus membatasi kuota. Kalau nggak dibatasi bisa unlimited, gitu ya. Begitu. Jadi ketika kita melihat logika di sini, semakin tiap hari ada permintaan atau demand untuk pekerja asing dari Indonesia, artinya ada keuntungan yang didapat dari situ bagi pihak Malaysia. Win-win solution. Kalau tidak ada keuntungan, tidak akan ada permintaan demand yang begitu besar untuk pekerja asing dari kita. Iya nggak sih? Try to be wise. Nggak usah pakai emosi.
kamu senang, kita senang, help each other. Bukan harus begitu? Iya dong. Dan kami di sini ataupun kami yang di sana selalu menegaskan bahwa untuk bekerja di luar negeri dimanapun harus melalui jalur yang resmi, artinya prosedural. Tetapi ada saja pekerja migran Indonesia yang bandel, tidak mau ikut aturan, dan ada saja majikan yang bandel, yang gak mau ikut aturan. Jadi ya gitu deh ya, namanya juga hidup. Kalau ikut aturan pasti untuk semua sektor pekerja asing di luar negara harus melalui PT Penyalur Tenaga Kerja Resmi. Gitu, kan sudah ada undang-undangnya. Iya nggak sih? Nah, contoh, banyak loh majikan-majikan yang nakal memperdayai para pekerja asing di Indonesia yang polos dengan iming-iming jom kita ke Malaysia, saya kasih gaji yang besar, nanti sesampainya di sana saya buatkan permit. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di sini, gaji tidak dapat ataupun dapat tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Bahkan parahnya lagi, mereka nggak pernah dibikinin permit, akhirnya menjadi ilegal. Jadi nggak semua loh pati yang ada di Malaysia itu sebab mereka sendiri yang mau jadi pati. Sebetulnya kalau ditanya satu persatu, tidak ada yang mau jadi pati, tidak ada. Itu loh. Buat bekerja kan, saya tengok saya pergi ke Indonesia kan, bila sampai je dekat tu, sampai dekat hotel, selamat siang pak, macam tu dia, selamat siang pak, silakan pak, dia tu. Saya kata gila tu, kita nak dapat macam tu kat Malaysia ni gajo tu. Selamat siang pak, silakan pak, dia tu. Driver kan, supir naik kereta, dia pakai baju batik Jawa dalam kereta. So kita turun kat tempat makan kan, saya kata suruh dia bawa tu kat tempat makan dia sedap, so dia berhenti kat situ. Saya pun ajak dia, pak mari kita makan sama. Tak apa, aman pak, saya dalam mobil aja pak, di mobil aja pak, aman pak. Tak turun dia. Kau banding dengan driver kita kat Malaysia, dia sama konyang dengan bos saya tu. Nampak tak? Silap-silap kan, bos pun tak makan. Bos tak makan, dia yang makan tu. Aduh tuan, aduh tu Malaysia. Tapi nak tunjukkan driver dia macam tu, dia duduk tegak dalam kereta. Lepas tu sampai tu, saya ingat dekat hotel tu, saya cakap kan, boleh tunjukkan saya di mana toiletnya? Sini pak, ikut saya pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku, kau tahu. Dia nunjuk tu sampai ke pintu bilik air tu pun dibuka. Tak apa, cukup, saya kata. Bagus ke tak bagus? Tanya. Bagus, tapi dekat Malaysia tak dapat macam tu lah. Dan bila saya tanya pada sahabat-sahabat daripada Indonesia ni, dia kata apa? Dia kata bukan bagus pak, dia kata, tapi dia sudah tidak ada pilihan, dia kena buat macam tu. Kalau dia tak nak buat, ramai lagi dalam Indonesia tu nak buat macam tu. Sebab nak dapat kerja susah. Tu sebab bila kerja dia buat sampai macam tu sekali. Nampak tak? Macam kita lah susah dapat kerja, kita kerja betul-betul. Itu maksud dia. Iya, saya fikir ya Allah, dari segi hospitality tu sebab orang suka pergi ke sana. Nampak macam ni, selamat siang pak, aman pak. Kita pergi hotel, saya nak bilik penuh. No, mahal dia, bukan online. Macam tu kan. Untuk negara Malaysia sendiri, diketahui pemerintah Indonesia telah menghentikan pengiriman tenaga imigran, baik untuk sektor perladangan maupun perkilangan. Apa pendapat Anda?